Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak Ibu semua dan teman-teman. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang progres proposal mata kuliah ICT Literasi dari kelompok 10 demi menuntaskan tugas proyek maupun tugas UTS. Di sini kelompok 10 beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Mas Riza Toha Mahendra, kemudian Mas Dias Restu Pramudia, kemudian Mbak Yulia Mega Safitri, kemudian Mas Mangatur Gabriel Febrianto, dan saya sendiri Muhtarik Nabil Ubaid. Di proposal ini kami mengambil judul yaitu analisis studi kasus, pola penyebaran, dan dampak misinformasi di media sosial Indonesia. Kami menggunakan investigasi pola penyebaran dan dampak misinformasi di media sosial Indonesia. Sebelumnya, proyek ini disusun sebagai langkah awal perencanaan riset selama 1 semester ke depan dalam mata kuliah ICT Literasi. Poin kunci dalam proposal kami yaitu fokusnya itu terfokus pada riset kualitatif studi kasus digital. Kami juga tidak melakukan survei ataupun membuat produk fisik, melainkan kami menggunakan metode investigasi dan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang telah terjadi di sosial media Indonesia. Yang melatar belakangi kami memilih topik ini yaitu karena laporan Indeks Literasi Digital Indonesia tahun 2023 menunjukkan tantangan besar pada pilar keamanan dan etika digital di Indonesia. Ada gap, yaitu masyarakat mungkin memang secara literat teknis dapat mengoperasikan gadget atau bisa bermain di media sosial. Namun, belum banyak masyarakat yang literal secara kritis dapat mengevaluasi informasi secara benar. Akibatnya apa? Akibatnya banyak berita bohong, teori konspirasi, dan penipuan menyebar dalam hitungan jam di media sosial, baik di WhatsApp, TikTok, Twitter, atau media sosial lainnya. Di sini juga dapat kita lihat bahwa dari hasil pengukuran Indeks Masyarakat Digital di Indonesia 2023, Indeks Nasional Masyarakat Digital masih di angka 43,18. Memang angka ini sudah cukup di atas rata-rata nilai Indeks Masyarakat Digital Provinsi. Namun, angka ini tetap rendah karena dari sekian banyak masyarakat di Indonesia, masih hanya 43% yang benar-benar dapat menggunakan digital dengan benar. Kemudian kami menggunakan pendekatan analisis postmortem, yaitu sebelum mengedukasi, kita perlu memahami bagaimana cara musuh bekerja atau bagaimana cara hoax bekerja. Kami akan menggunakan 3 poin, yaitu pertama bedah kasus, yaitu menganalisis anatomi dari 1 atau 2 kasus hoax secara spesifik dan mendalam. Kemudian tingkat viralitasnya, kami memahami bagaimana sebuah hoax bisa viral dan platform apa yang paling berperan yang dapat menyebabkan hoax tersebut viral. Yang ketiga, narasi. Kami juga akan membongkar narasi apa yang dibangun oleh penyebar hoax untuk memanipulasi emosi-emosi masyarakat. Kami menemukan 4 rumusan masalah yang akan kami bahas di sini. Yang pertama, identifikasi kasus, yaitu kasus hoax spesifik apa yang memiliki dampak signifikan di Indonesia dalam 1 tahun terakhir. Kedua, pola penyebaran. Bagaimana pola dan alur penyebaran dari kasus hoax yang telah kami pilih tadi di berbagai platform. Yang ketiga, narasi dan aktor. Narasi kunci, teknik manipulasi, dan aktor apa yang berperan dalam viralitas kasus hoax yang akan kami pilih tadi. Yang keempat, lesson learned. Pelajaran apa yang dapat diambil untuk perbaikan program literasi teknologi informasi komunikasi di masa depan. Tujuan dari rumusan masalah tadi adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi dan menetapkan 1 hingga 2 kasus hoax yang berdampak
signifikan sebagai objek studi. Yang kedua, merekonstruksi timeline, menjelaskan alur bagaimana cara penyebaran hoax itu terjadi. Yang ketiga, analisis narasi, yaitu membongkar teknik narasi, manipulasi, dan aktor di balik viralitas hoax tersebut. Yang keempat, merumuskan rekomendasi solusi praktis berbasis temuan nyata atas kasus yang telah dipilih tadi. Urgensi penelitian dan skema. Daripada mengukur literasi teknologi informasi komunikasi secara abstrak, kami lebih memilih untuk menganalisis produk dari rendahnya literasi teknologi informasi komunikasi, yaitu hoax yang viral. Di kegiatan ini kami 100% online dan kolaboratif. Kami akan melakukan riset digital, menggunakan open source, intelijen, website, dan semua yang ada di media sosial atau di web akan kami gunakan, dan kami akan melakukan analisis mendalam pada satu kasus, bukan generalisasi. Kemudian state of art. Dari peneliti-peneliti sebelumnya, Fosogiro Aral mengatakan bahwa hoax merupakan berita bohong yang menyebar lebih cepat, lebih luas, dan lebih mendalam dibanding berita benar karena faktor kebaruan, novelty, dan emosi. Sedangkan Judita mengatakan hoax di Indonesia adalah hoax tipe politik dan sara yang paling mendominasi. Bagi Fitriani dan Nugroho, hoax kejahatan viral karena memanfaatkan rasa takut, fear-mongering, dan harapan palsu. Di penelitian ini kami berfokus pada bagaimana hoax menyebar dan narasinya dibentuk menggunakan jejak digital baru. Peran algoritma dan privasi. Algoritma di sini digunakan untuk mempelajari perilaku pengguna untuk mempersonalisasi konten. Profiling ringan mengelompokkan preferensi pengguna berdasarkan aktivitas publik menurut Subjekti et al. Dan literasi privasi, penggunaan dengan kesadaran privasi lebih tinggi mampu menahan diri dari membagikan hoax. Berikut adalah roadmap penelitian kami. Langkah pertama yang akan kami lakukan yaitu kami akan memilih kasus hoax yang paling viral dalam 1 tahun terakhir. Kemudian kami akan mengumpulkan jejak digital atau OSIN. Kemudian kami akan melakukan analisis konten dan narasi terkait hoax yang telah dipilih tadi. Lalu kami akan menetapkan dampak apa dan temuan apa atas kasus tersebut. Kemudian kami akan memberikan rekomendasi dan membuat laporan atas kasus yang telah kami bahas tadi. Desain penelitian. Metode yang kami gunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi bagaimana dan mengapa hoax dapat berkembang. Mengapa kami memilih kualitatif? Karena kami ingin menganalisis fenomena kontemporer berbasis internet dengan konteks dunia nyata, bukan hanya menggunakan data statistik semata. Kami memilih menetapkan 2 peristiwa sebagai objek penelitian kami, dan subjek penelitiannya adalah jejak digital atau unggahan, komentar, artikel berita, klarifikasi yang ada di media sosial. Kriteria kasus yang akan kami pilih yaitu pertama, kami memilih melihat dari keviralannya. Kasus harus berskala nasional atau viral secara nasional dan menjadi pembicaraan secara nasional. Kasus juga harus memberikan dampak nyata, benar-benar memiliki kerugian secara nyata, kerugian baik secara sosial, ekonomi, atau kesehatan yang nyata. Terus kasus juga harus terkonfirmasi oleh Kominfo, Mafindo, atau sekarang bisa Komdigi. Kemudian tahapan penelitian. Tahapan penelitian di sini terdapat 5 tahap penelitian, yaitu yang pertama tahap pemilihan kasus,
yaitu melakukan pemantauan di media dan melakukan diskusi secara daring atau online yang menghasilkan output yaitu dokumen penetapan studi kasus. Yang kedua, pengumpulan jejak digital atau OSIN, melakukan pelacakan tautan, screenshot, arsip video secara kronologis yang memiliki output yaitu database arsip digital. Tahap ketiga yaitu analisis konten dan narasi. Di sini kami akan mengidentifikasi pola penyebaran dan variasi konten hoax antar platform, misalkan di Facebook, dengan di Instagram atau di TikTok, dengan di YouTube. Output kami adalah draft analisis pola. Nah, kemudian tahap keempat ada penyusunan dampak. Kami akan melakukan sintesis hasil analisis untuk melihat dampak pada persepsi publik, serta merumuskan lesson learned atau pengalaman pembelajaran di sini. Outputnya adalah dokumen temuan, dan tahap kelima kami akan melakukan rekomendasi dan laporan. Kami akan menyusun laporan akhir investigasi dan rekomendasi literasi praktis atas analisa terhadap kasus yang telah kami lakukan. Untuk outputnya sendiri yaitu laporan akhir investigasi dan laporan rekomendasi. Setelah itu pembagian tugas tim. Di sini kami membagi menjadi 5 yang masing-masing anggotanya mendapatkan peran masing-masing. Yaitu Mas Riza Toha Mahendra mendapatkan peran utama sebagai koordinator dan penyusun laporan akhir. Tahap 5, saya sendiri Mukhtar Kamil Bait sebagai penanggung jawab studi kasus awal atau riset awal. Tahap pertama, sekaligus yang mencari kasus hoax yang akan digunakan. Kemudian Mas Dian Resto Pramudia yaitu sebagai spesialis pengumpulan data atau OSIN. Tahap kedua, kemudian Mbak Yulia Mega Safritri sebagai analis konten dan narasi. Tahap ketiga, dan terakhir Mas Mangatur Gabriel Fabrianto sebagai analis dampak dan rekomendasi. Tahap 4 dan tahap 5. Untuk output dan target kami, output yang wajib bagi kami yaitu laporan akhir analitik, yaitu dokumen investigatif utuh yang mendeskripsikan anatomi hoax dan temuan studi kasus. Dan terdapat 3 output tambahan, yaitu semacam rekomendasi literasi, rumusan praktis untuk perbaikan program literasi teknologi informasi komunikasi di masa depan, database jejak digital yaitu arsip bukti, screenshot video yang relevan, video-video hoax yang benar-benar nyata, screenshot hoax, screenshot orang-orang yang terkena hoax, dan lain-lain. Yang ketiga, materi presentasi, rangkuman temuan kunci untuk dibawakan di kelas. Untuk jadwal kami menjadwal proposal ini dalam 10 minggu. Untuk minggu pertama dan minggu kedua yaitu tahap pemilihan kasus. Kami akan melakukan identifikasi kandidat, diskusi tim, dan menetapkan 1 hingga 2 kasus hoax yang akan digunakan. Yang minggu ketiga dan keempat kami akan melakukan OSIN ringan, yaitu mengumpulkan data digital lintas platform di semua media sosial. Minggu kelima dan keenam kami akan melakukan analisis konten. Kami akan melakukan bedah teknik manipulasi, framing, dan emosi yang menggiring orang-orang mengapa orang-orang dengan mudahnya terkena hoax atau siapa aktor sebaliknya. Minggu ke-7 dan ke-8 kami akan tahap timeline dan dampak. Kami akan melakukan rekonstruksi alur penyebaran dan analisis dampak dari hoax yang telah kami pilih tadi. Dan yang minggu ke-9 dan ke-10 kami akan melakukan tahap laporan akhir, di mana kami akan melakukan penulisan, editing, finalisasi, laporan akhir, dan tentunya memberikan rekomendasi. Untuk referensi, kami ada dari Aral S. et al., Sudita C. 2018, Fitriani, dan Nugroho, UNESCO 2022, Febriani 2025, Iskandar 2025, Subekti et al. 2025, dan Mavindo 2025. Mungkin itu saja paparan yang dapat saya berikan atas proposal kelompok 10, kelompok kami sebagai project
tugas ICT literasi dan sebagai bahan untuk UTS. Apabila ada salah kata dari saya dan mungkin salah-salah informasi atau ketidakjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.